Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang cara menjawab latihan pemahaman pada modul yang kedua ya. Yaitu di sini adalah modul filsafat dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan dan juga sampai modul ataupun materi berikutnya ya. Nah, pastikan Bapak Ibu di sini menyimak video ini sampai dengan selesai. Nah, langsung saja di sini kita masuk ke dalam menu sertifikasi pendidik. Nah, di sini pada modul yang kedua ya, yaitu tentang filosofi pendidikan dan pendidikan nilai ya. Ini untuk modul yang kedua akan menjawab latihan pemahaman dari ketiga materi yang ada di sini ya. Nah, langsung saja kita mulai terlebih dahulu dari yang pertama ya, yaitu filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Kita klik di sini. Nah, sebelum Bapak Ibu menjawab latihan pemahaman, pastikan di sini Bapak Ibu sudah mempelajari terlebih dahulu ya dokumen-dokumen yang sudah tertera ataupun materi dan juga video yang sudah tertera. Kemudian nanti baru kita akan menjawab latihan pemahaman dan juga cerita reflektifnya. Nah, sekarang kita jawab terlebih dahulu ataupun kita pelajari terlebih dahulu materi yang sudah ada di dalam modul yang kedua ini. Nah, di sini kita sudah mempelajari ya materi yang ada di dalam modul yang kedua ini. Nah, kemudian kita akan menjawab latihan pemahaman dan juga cerita reflektif pada modul ataupun materi yang pertama ini. Nah, langsung saja kita klik latihan pemahamannya. Nah, di sini semua profesi menuntut kita untuk terus menerus belajar. Termasuk profesi guru. Guru adalah pembelajar sepanjang hayat yang tidak boleh berhenti belajar ya. Mana yang bukan merupakan manfaat dari belajar bagi guru. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah E ya, yaitu untuk menunjukkan semangat merdeka belajar dengan belajar terus-menerus. Nah, di sini kita klik jawab, kemudian kita klik lanjut ya. Kemudian kembali ke dalam materi. Nah, kemudian kita langsung menjawab cerita reflektifnya. Nah, di sini pertanyaannya, apakah tujuan Bapak Ibu menjadi guru sudah tercapai? Kemudian apa yang Bapak Ibu harapkan dengan mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Indonesia ini? Nah, kita jawab ya, di sini minimal 50 karakter. Nah, di sini saya menjawab ya, yang pertama tujuan saya menjadi guru sebagian sudah tercapai karena saya dapat mendidik, membimbing, dan memberi dampak positif bagi murid. Namun masih ada yang perlu terus dikembangkan. Kemudian yang kedua, dengan mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Indonesia, saya berharap dapat memperluas wawasan, memperdalam pemahaman tentang peran guru, serta memiliki landasan filosofis dan nilai-nilai kebangsaan yang lebih kuat dalam praktik mengajar. Sekarang kita klik simpan. Nah, untuk materi yang pertama sudah selesai, kita tutup terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua. Nah, kita klik latihan pemahaman. Di sini yang ditanyakan, apa pengertian manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah B ya, yaitu di sini manusia yang hidup berdasar pada kekuatan dan kehendak sendiri baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Nah, di sini kita klik jawab, kemudian kita klik lanjut. Apa peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara? Ya, nah ini jawaban yang paling tepat adalah C ya, yaitu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Nah, kita klik jawab lagi. Kemudian kita klik lanjut. Apa peran guru dalam sistem AMONG yang diterapkan di perguruan taman siswa? Jawaban yang paling tepat adalah B ya, yaitu di sini guru berfungsi sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran yang menyediakan tuntunan, kepedulian, dan juga kasih sayang. Nah, kita klik jawab, kemudian kita klik lanjut. Kemudian, siapakah tokoh-tokoh pendidikan internasional yang mempengaruhi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Di sini jawabannya adalah Frederick Froebel dan Maria Montessori ya. Nah, kita klik jawab.
Kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini pemahaman telah selesai ya latihannya. Kemudian kita klik kembali ke materi. Nah, kemudian kita jawab cerita reflektifnya. Setelah membaca naskah dan melihat video di atas, tuliskan maksimal 3 pokok pikiran Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, peran guru, serta prinsip pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, di sini saya menjawab ya. Yang pertama, tujuan pendidikan yaitu membentuk manusia merdeka lahir batin, berkarakter, serta mampu mengabdi pada kemanusiaan dan bangsanya. Kemudian dua, peran guru yaitu di sini sebagai guru teladan, pemberi semangat dan pendorong yang membimbing murid sesuai semboyan ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Kemudian yang ketiga, prinsip pembelajaran yaitu pendidikan harus berpihak pada peserta didik, menghargai kodrat alam dan kodrat zaman, serta memberi kebebasan anak-anak agar berkembang sesuai potensi masing-masing. Di sini saya klik simpan. Kemudian sudah selesai, kita tutup, masuk ke dalam materi selanjutnya. Kemudian kita klik latihan pemahaman. Pertanyaannya apa makna filsafat pendidikan yang berbasis pada Pancasila? Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah B ya, yaitu arah dan tujuan pendidikan nasional harus selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, di sini kita klik jawab, kemudian kita klik lanjut. Nah, soal nomor 2, pendidikan budi pekerti harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang budi pekerti? Nah, jawabannya adalah D ya, yaitu di sini adalah perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa efektif sehingga menghasilkan karsa, yaitu psikomotorik. Kita klik jawab, lanjut kembali ke materi, kemudian kita jawab untuk cerita reflektifnya. Setelah menelaah infografis mengenai Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan nasional, temukan keterkaitan antara Pancasila sebagai landasan filosofi pendidikan nasional dengan konsep pendidikan budi pekerti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita langsung jawab ya. Di sini saya menjawab Pancasila menekankan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan musyawarah, dan keadilan selaras dengan pendidikan budi pekerti Ki Hajar Dewantara yang membentuk karakter, akhlak, dan kepribadian anak bangsa. Nah, di sini kita klik simpan, kemudian kita tutup ya. Kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita klik latihan pemahaman. Nah, untuk soalnya di sini adalah sebutkan unsur-unsur penting dalam pendidikan karakter anak dalam konsep catur pusat pendidikan menurut Nyai Ahmad Dahlan. Jawaban yang paling tepat di sini adalah iya, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan tempat ibadah. Nah, kita klik jawab, kemudian lanjut. Nah, kita kembali ke materi ya. Kemudian kita menjawab untuk cerita reflektifnya. Setelah membaca tulisan Ki Hajar Dewantara tentang sistem Trisentra, mari melakukan sesi refleksi sesuai dengan konteks sekolah masing-masing. Bagaimana pola hubungan antar pusat pendidikan dalam konteks sekolah Bapak Ibu? Kemudian bagaimana memastikan bahwa Trisentra pendidikan di sekolah Bapak Ibu memiliki visi misi yang sama? Apa yang dapat dilakukan agar tercipta kerjasama yang harmonis antara ketiga pusat pendidikan? Nah, di sini saya menjawab ya. Yang pertama, pola hubungan antar pusat pendidikan di sekolah saya terjalin melalui sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung perkembangan siswa. Kemudian yang kedua, visi dan misi disatukan lewat komunikasi terbuka, rapat rutin, serta program bersama yang menekankan tujuan pendidikan yang selaras. Yang ketiga, kerjasama harmonis dibangun dengan saling menghargai peran, melibatkan semua pihak dalam kegiatan sekolah, dan menjalin kemitraan berkelanjutan. Kita klik simpan. Kita tutup, kita jawab materi yang selanjutnya. Kemudian kita klik latihan pemahaman. Nah, apa yang dimaksud dengan menyesuaikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam? Jawabannya di sini adalah A ya, yaitu menyesuaikan materi pendidikan dan strategi belajar dengan lingkungan tempat siswa tumbuh dan berkembang termasuk lingkungan sosial budaya. Nah, di sini kita klik jawab, kemudian kita klik lanjut ya. Nah, selesai di sini. Kemudian di sini kita menjawab cerita reflektifnya.
Setelah reflektif kita jawab, dari tayangan video di atas, kita menyadari pentingnya mendidik secara kontekstual dengan menyesuaikan materi dan strategi pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman peserta didik berada. Berikan contoh bagaimana Bapak Ibu dapat menyesuaikan materi dan strategi pembelajaran dengan konteks pendidik berada. Nah, di sini saya menjawab ya, saya menyesuaikan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, pada pelajaran matematika menggunakan contoh perhitungan belanja di pasar. Strategi pembelajaran dibuat interaktif dengan diskusi, proyek kelompok, dan penggunaan teknologi digital yang dekat dengan keseharian mereka. Nah, kita klik simpan. Nah, kemudian kita tutup dan juga jawab materi yang selanjutnya ya. Nah, kemudian di sini kita klik latihan pemahaman. Nah, dalam mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, maka pendidikan hendaknya kontekstual ya, dengan memperhatikan kodrat keadaan apa saja yang termasuk dalam kodrat keadaan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah C ya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kita klik jawab, kemudian kita klik lanjut. Nah, kembali ke materi. Nah, sekarang kita jawab cerita reflektifnya. Nah, koneksikan permasalahan ahli dengan konsep yang telah dipelajari sebelumnya mengenai peran guru, konsep catur pusat pendidikan, dan pendidikan yang menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Susunlah rencana aksi dan rancangan pembelajaran untuk ahli. Diskusikan rencana yang dibuat dengan teman sejawat. Mintalah masukan dari teman sejawat untuk merancang pembelajaran yang tepat. Catatlah semua masukan dan sempurnakan rencana yang telah dibuat. Kita jawab ya. Nah, di sini saya menjawabnya yaitu permasalahan Ali diatasi dengan peran guru sebagai pembimbing, melibatkan catur pusat pendidikan dan menyesuaikan dengan kodrat alam serta zaman ya. Untuk aksinya di sini ada kolaborasi dengan orang tua, sekolah dan masyarakat. Kemudian untuk pembelajarannya yaitu kontekstual dan berbasis proyek dan digital. Kemudian masukan dari rekan sejawat ya yaitu berdiferensiasi, kemudian dukungan emosional, komunikasi orang tua ya. Nah, untuk penyempurnaan di sini menggunakan variasi media, evaluasi berkelanjutan dan juga keterlibatan semua pihak. Kita klik simpan. Nah, kita tutup, kemudian kita jawab yang materi terakhir ya. Di sini kita klik latihan pemahaman. Dalam menyikapi keberagaman dan pengaruh asing dalam masyarakat, Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik untuk menuntun murid mencapai kodratnya dengan menggunakan azas trikon. Sebutkan 3 azas dalam trikon menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini jawabannya adalah B ya, yaitu continue, konvergen, dan konsentris. Nah, kita klik jawab, kemudian kita klik lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan azas konsentris dalam menyikapi keberagaman dan masuknya pengaruh budaya luar? Nah, kita lihat jawabannya di sini yang paling benar adalah E ya, yaitu menempatkan keberagaman dan pengaruh dari luar secara konsentris dengan karakter budaya sendiri sebagai pusatnya. Sehingga siswa bertumbuh dan berkembang setinggi-tingginya tanpa kehilangan jati dirinya. Kita klik jawab, kemudian kita klik lanjut, kembali ke materi, dan juga di sini kita jawab untuk cerita reflektif yang terakhir. Azas trikon yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Dapat membantu guru dalam menerapkan pembelajaran bermakna yang bagi peserta didik, asas ini membantu guru untuk menerapkan pembelajaran yang terbuka sesuai dengan konteks alam dan zaman, namun tetap mengedepankan identitas diri masing-masing peserta didik. Berikan contoh penerapan masing-masing asas dalam proses pembelajaran. Kita ketik ya di sini. Nah, di sini saya sudah ketik ya, ada 3 ya, itu di sini continue, convergen, dan konsentris ya. Untuk continue, di sini mengaitkan materi baru dengan pengalaman belajar sebelumnya. Misal ya, untuk pelajaran IPA tentang tumbuhan dilanjutkan ke ekosistem. Kemudian di sini untuk convergen, menggunakan teknologi digital untuk memperkaya pembelajaran namun tetap menekankan nilai-nilai lokal. Nah, untuk konsentris, yaitu mengajarkan tema global seperti lingkungan dengan menekankan konteks lokal, sekolah, dan kehidupan siswa. Kita klik simpan. Kemudian kita tutup. Nah, di sini sudah selesai ya untuk eh, materi yang pertama ya. Nah, kita klik kembali.
Nah, kemudian kita klik ke materi yang kedua ya, ataupun pelatihan yang kedua. Nah, langsung saja ya kita klik untuk materi yang kedua. Nah, di sini sama juga seperti yang sebelumnya ya. Di sini pastikan Bapak Ibu sudah mempelajari terlebih dahulu ya semua materi-materi yang sudah ada di dalam modul yang kedua ini dan juga topik yang kedua ini. Nah, jadi setelah nanti dipelajari, kemudian kita akan menjawab latihan pemahaman dan juga cerita reflektifnya. Nah, silakan untuk dipelajari terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya sudah mempelajari ya untuk materinya dan juga videonya. Sekarang kita langsung untuk menjawab latihan pemahamannya. Nah, langsung saja kita klik latihan pemahamannya. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan pendidikan nilai dalam konteks pendidikan nasional? Nah, di sini jawabannya adalah yaitu B ya, yaitu proses pembelajaran yang menanamkan karakter, moral, dan etika pada peserta didik. Kita jawab. Kemudian kita lanjut lagi ke soal nomor yang kedua ya. Apa hubungan antara pendidikan nilai dengan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini jawabannya adalah B ya, yaitu pendidikan nilai membantu siswa memahami dan menerapkan sikap moral yang baik. Nah, di sini kita klik jawab, kemudian kita klik lanjut. Nah, kemudian kita kembali ke materi dan menjawab cerita reflektifnya. Setelah membaca materi di atas, buatlah mind map tentang urgensi pendidikan nilai dalam merespon fenomena sosial dan tantangan global. Anda dapat menambahkan referensi lain, sertakan poin berikut. Satu, makna pendidikan nilai. Dua, alasan penting dalam sistem pendidikan. Tiga, kaitan dengan karakter, moral, dan etika sehari-hari. Empat, nilai utama yang perlu ditambahkan. Lima, fenomena siswa sosial yang menantang. 6. Tantangan global yang mempengaruhi nilai. 7. Peran pendidikan nilai dalam membentuk peserta didik. Sini kita menjawab ya untuk ketujuh soal ini. Nah, di sini saya menjawab ya untuk mind map organisasi pendidikan nilai. Yang pertama di sini ada makna penilaian ya, yaitu untuk proses menanamkan prinsip moral, etika, dan kebaikan. Kemudian di sini untuk pentingnya yaitu menjadi fondasi karakter dan arah dalam sistem pendidikan. Kemudian kaitannya untuk membentuk moral, etika, dan perilaku positif sehari-hari. Kemudian untuk yang keempat, nilai utama yaitu kejujuran, tanggung jawab, toleransi, disiplin, gotong royong. Nah, kemudian yang kelima, fenomena sosial, yaitu untuk individualisme, intoleransi, degradasi moral, dan juga yang keenam, tantangan global untuk globalisasi, teknologi digital, krisis lingkungan, dan yang ketujuh itu ada peran, yaitu untuk membentuk peserta didik berkarakter kuat, adaptif, dan juga berdaya saing. Nah, di sini kita klik simpan. Nah, untuk yang pertama sudah selesai, kita lanjut yang kedua. Nah, di sini kita klik latihan pemahaman. Nah, mengapa pendidikan nilai menjadi aspek penting dalam sistem pendidikan saat ini? Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah B ya, yaitu karena dapat membentuk karakter dan moral siswa dalam menghadapi tantangan global. Nah, di sini kita klik jawab, kemudian kita klik lanjut. Kembali ke materi, kemudian kita pilih cerita reflektif. Nah, di sini diskusikan dengan teman sejawat apa yang terjadi apabila tidak ada kesamaan nilai antara warga lokal. Gunakan pertanyaan berikut untuk memulai diskusi. Apakah ada perbedaan pandangan antara orang tua, peserta didik, dan guru tentang pendidikan nilai? Dua, apa yang mungkin terjadi apabila nilai yang dimiliki sekolah berbeda dengan nilai-nilai yang diajarkan orang tua peserta didik di rumah? Tiga, apa yang dapat dilakukan untuk menjembatani perbedaan nilai ini? Kita jawab di sini ya. Nah, di sini saya menjawab ya. Untuk soalan pertama, ya. Ya, sering ada perbedaan pandangan tentang prioritas pendidikan nilai antara orang tua, peserta didik, dan juga guru ya. Nah, kemudian di sini yang kedua, jika nilai sekolah berbeda dengan rumah, bisa timbul kebingungan ya, konflik atau perilaku yang tidak konsisten pada peserta didik. Nah, untuk solusinya, dengan komunikasi terbuka, kolaborasi sekolah dan juga orang tua, serta menyusun kesepakatan nilai bersama. Nah, di sini kita klik simpan ya. Nah, kemudian kita tutup. Nah, kita klik materi yang selanjutnya, kita pilih untuk latihan pemahaman.
Nah, sebutkan dua strategi utama dalam menginternalisasi nilai dalam pembelajaran. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah B ya, yaitu pembelajaran berbasis pengalaman dan keteladanan guru. Sini kita klik jawab. Kemudian soal nomor 2, sebutkan dua strategi utama dalam menginternalisasi nilai dalam pembelajaran. Ya, di sini kita klik lanjut dulu. Seorang guru menghadapi kelas dengan beragam latar belakang budaya. Bagaimana strategi internalisasi nilai yang dapat diterapkan agar peserta didik siap memiliki sikap toleransi. Nah, di sini jawaban yang paling benar adalah B ya, yaitu mengadakan diskusi dan kegiatan berbasis kolaborasi antar siswa dari berbagai latar belakang. Jadi kita klik jawab, kemudian kita klik lanjut. Nah, sekarang kita mengisi untuk cerita reflektifnya. Setelah menelaah informasi, lakukan refleksi berdasarkan praktik mengajar Bapak Ibu di sekolah. Tuliskan jawaban dari pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu mengaitkan nilai nasional dan universal dalam konteks sekolah? Dua, apa pengalaman Bapak Ibu dalam menerapkan strategi internalisasi nilai dari referensi yang dipelajari? Tiga, apa yang bisa Bapak Ibu dan sekolah lakukan agar proses ini berjalan efektif? Nah, kita jawab ya di sini. Nah, di sini saya menjawab ya. Yang pertama, saya mengaitkan nilai nasional dan universal lewat contoh nyata di sekolah, seperti gotong royong dan toleransi. Dua, pengalaman saya internalisasi nilai lebih efektif dengan pembiasaan, keteladanan, dan juga diskusi reflektif. Yang ketiga, sekolah dapat memperkuat budaya positif melalui program bersama, kolaborasi guru dan orang tua, dan evaluasi berkelanjutan. Di sini kita klik simpan. Kemudian kita tutup ya, kita tutup, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini kita klik latihan pemahaman. Seorang guru memperhatikan bahwa banyak siswa di kelasnya sulit bekerja sama dalam tugas kelompok. Berdasarkan konsep 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, strategi apa yang paling efektif untuk membantu siswa mengembangkan kebiasaan bekerja sama? Nah, di sini jawaban yang paling tepatnya adalah B ya, yaitu di sini mendorong siswa untuk mengutamakan prinsip berpikir, menang-menang dengan saling menghargai, berbagi tanggung jawab, dan mencari solusi bersama. Di sini kita klik jawab ya. Kemudian lanjut dan juga kembali ke materi. Sekarang kita menuliskan cerita refleksinya. Berdasarkan video Bapak Ibu simak bagaimana respon atau pendapat Bapak Ibu tentang program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bagi guru, bentuk dukungan apa yang dapat Bapak Ibu berikan agar gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini berjalan dengan baik. Nah, kita klik ya ataupun kita ketik jawabannya di sini. Nah, di sini saya menuliskan ya, saya menilai program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sangat positif karena membentuk karakter disiplin, mandiri, dan peduli. Sebagai guru, saya mendukung dengan memberi teladan, membiasakan kebiasaan baik di kelas, serta melibatkan orang tua dan lingkungan sekolah untuk konsisten menerapkannya. Di sini kita klik simpan. Nah, kemudian kita tutup ya. Kemudian kita menjawab materi selanjutnya. Nah, di sini kita pilih latihan pemahamannya. Teknologi dan media sosial sering kali berdampak negatif terhadap moral peserta didik. Bagaimana seorang guru dapat memanfaatkan teknologi untuk tetap menanamkan nilai-nilai positif? Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah A ya, yaitu menggunakan media sosial dan internet untuk berbagi konten pendidikan dan nilai-nilai positif. Nah, di sini kita klik jawab, kemudian kita klik lanjut, kemudian kembali ke materi. Nah, sekarang kita menjawab cerita reflektifnya. Siapa yang bertanggung jawab dalam pendidikan nilai di sekolah? Guru pendidikan agama dan budi pekerti, guru pendidikan Pancasila, atau semua guru, ataupun mata pelajarannya? Peran apa yang dapat Bapak Ibu lakukan dalam pendidikan nilai? Tiga, strategi apa yang Bapak Ibu gunakan sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan hasil pembelajaran dari materi ini? Nah, ini banyak sekali ya yang harus Bapak Ibu jawab ya. Kita jawab di kotak ini ya. Nah, di sini saya menjawab ya, pendidikan nilai adalah tanggung jawab semua guru apapun mata pelajarannya.
Kemudian yang kedua, peran saya adalah menjadi teladan, membimbing, dan menanamkan nilai melalui pembelajaran dan sikap sehari-hari. Kemudian yang ketiga, strateginya dengan pembiasaan, integrasi nilai dan dalam materi serta menciptakan budaya kelas yang positif. Kemudian di sini kita klik simpan. Nah, kemudian yang terakhir ya, kita jawab di sini untuk latihan pemahamannya. Kita klik ya. Sebuah sekolah ingin menerapkan strategi internalisasi nilai dalam kurikulum pembelajaran. Manakah urutan yang paling tepat untuk memastikan internalisasi nilai berlangsung efektif? Nah, di sini jawaban yang paling benar adalah A ya, yaitu mengidentifikasi nilai utama, melatih guru dalam strategi internalisasi, menerapkan dalam pembelajaran, kemudian mengevaluasi efektivitas, kemudian melibatkan orang tua dan masyarakat ya. Di sini kita klik jawab, kemudian kita klik lanjut. Kemudian di sini nomor 2 ya. Sebuah sekolah ingin menjadikan dirinya sebagai pusat pendidikan nilai di komunitasnya. Susun strategi dalam bentuk urutan tahapan bagaimana sekolah bisa membangun budaya nilai yang kuat. Nah, di sini jawabannya adalah A ya, yaitu membentuk kurikulum berbasis nilai, kemudian melatih guru, melibatkan orang tua, mengadakan kegiatan berbasis nilai, dan menyebarkan dampak ke masyarakat. Nah, di sini kita klik jawab, kemudian kita klik lanjut. Sebagai seorang guru, bagaimana strategi terbaik dalam menerapkan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah? Di sini jawabannya adalah B ya, yaitu mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam semua mata pelajaran dengan metode refleksi, diskusi kasus, dan proyek berbasis nilai. Di sini kita klik jawab. Nah, kemudian kita klik lanjut. Nah, kembali ke materi. Nah, di sini sudah selesai ya untuk pemahaman. Satu lagi yaitu cerita reflektif. Nah, setelah mempelajari topik ini, apa yang menjadi komitmen Bapak Ibu dalam menerapkan pendidikan nilai dalam kehidupan pribadi dan kegiatan pembelajaran? Kita jawab ya. Nah, di sini saya menjawab ya, setelah mempelajari topik ini, komitmen saya adalah menjadi teladan dalam sikap sehari-hari. Kemudian mengintegrasikan nilai dalam pembelajaran serta konsisten membimbing peserta didik agar berkarakter positif. Nah, di sini kita klik simpan. Nah, sudah selesai ya untuk topik yang kedua. Nah, kita klik kembali, kemudian kita lanjut ke topik yang ketiga ya. Nah, sini satu lagi kita klik topik yang ketiga. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan untuk jawab ataupun silahkan pelajari materinya terlebih dahulu ya. Jadi nanti setelah materinya dipelajari baru kita menjawab latihan pemahaman. Nah, di sini sudah dipelajari ya untuk materi-materinya. Nah, sekarang langsung saja kita jawab untuk latihan pemahamannya. Kita klik yang pertama di sini. Alasan mengapa perlu ada kode etik untuk setiap profesi antara lain adalah untuk menjamin integritas dengan membantu memastikan bahwa anggota profesi tindak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab, membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan komitmen terhadap standar tinggi, mengatur perilaku profesi dengan adanya pedoman, serta untuk melindungi pihak yang dilayani. Sebutkan alasan lain perlunya kode etik profesi ya. Nah, di sini untuk jawaban yang paling tepat adalah A ya. Itu di sini untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dengan adanya pedoman etika, tindakan yang merugikan atau melanggar aturan dapat dicegah. Nah, di sini kita klik jawab, kemudian kita klik lanjut. Nah, kemudian kembali ke materi. Nah, kemudian kita menjawab cerita reflektif ya. Nah, berdasarkan hasil refleksi di atas, renungan dan tuliskan alasan mengapa perlu ada kode etik profesi termasuk profesi guru. Kemudian tuliskan apa yang Bapak Ibu harapkan dengan mempelajari materi kode etik guru ini. Nah, kemudian kita jawab ya di sini. Nah, di sini saya menjawabnya yaitu kode etik profesi perlu adanya untuk menjaga integritas, tanggung jawab, dan kepercayaan masyarakat terhadap guru. Dengan mempelajari kode etik guru, saya berharap dapat semakin profesional, beretika, dan mampu menjalankan tugas mendidik dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini kita klik simpan, kemudian kita tutup, masuk ke materi yang kedua ya. Kemudian kita klik latihan pemahamannya. Nah, kelihatan pemahamannya, apa yang mungkin terjadi apabila tidak ada panduan berperilaku bagi profesi tertentu ya.
Nah, di sini jawaban yang paling tepatnya adalah B ya, yaitu peluang munculnya konflik baik antara rekan satu profesi maupun pihak-pihak yang menggunakan jasa profesi tersebut. Di sini kita klik jawab, kemudian kita klik lanjut. Kemudian soal nomor 2 di sini, apa tujuan sekolah yang berkaitan dengan nilai moral sesuai dengan 8 tujuan sekolah yang dirumuskan oleh Dewan Konsultatif Pendidikan di Sekolah pada tahun 1977. Di sini jawaban yang paling tepatnya adalah B ya, yaitu menanamkan rasa hormat terhadap nilai moral terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri serta toleransi terhadap ras, agama, dan cara hidup lain. Di sini kita klik jawab, kemudian kita klik lanjut ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan prinsip altruisme dalam kode etik guru ya? Nah, di sini jawaban yang paling tepatnya adalah B ya, yaitu membedakan dan menghormati kepentingan orang yang diajar. Hal ini berarti menempatkan kepentingan-kepentingan tersebut di atas kepentingan mereka sendiri. Nah, kemudian kita klik jawab ya, kemudian kita klik lanjut, kemudian kembali ke materi. Kemudian kita menjawab untuk cerita reflektifnya. Nah, tuliskan 11 etika dasar yang digagas dalam tulisan di atas. Pahami dan resapi etika-etika prinsip yang harus dijunjung tinggi guru sebagai pendidik. Renungkan bagaimana yang masih menjadi tantangan untuk diwujudkan oleh Bapak Ibu. Sekarang kita jawab ya di sini. Nah, di sini saya menjawab ya, 11 untuk etika dasar guru. Yang pertama di sini takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menghormati harkat martabat manusia, kemudian jujur, adil, bertanggung jawab, disiplin, demokratis, menjunjung nilai persatuan, menjadi teladan, profesional, mengabdi pada bangsa dan negara. Nah, untuk tantangannya itu adalah di sini konsistensi dalam menjaga profesionalisme dan disiplin di tengah berbagai keterbatasan. Di sini kita klik simpan ya. Nah, kemudian kita tutup, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Ya, kita klik materi selanjutnya. Nah, di sini kita klik latihan pemahaman ya. Apa yang menjadi tanggung jawab guru dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan sesuai kode etik guru? Di sini jawaban yang paling tepatnya adalah E ya, yaitu menghormati pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman profesional dengan tetap mengikuti perkembangan pengetahuan terkini. Sekarang kita klik jawab, kemudian kita klik lanjut. Kemudian nomor 2, di sini apa yang dimaksud dengan prinsip intellectual integrity atau integritas intelektual dalam kode etik guru? Di sini jawaban yang paling tepatnya adalah C ya, yaitu menghormati hakikat ilmu dan batang tubuh pengetahuan. Hal ini mencakup metodologi bagaimana pengetahuan diperoleh, proses penyelidikan, pembuktian, dan pengujian kebenaran. Nah, di sini kita klik jawab, kemudian kita klik lanjut. Nah, sudah selesai ya. Kemudian kita di sini mengisi cerita reflektifnya. Setelah merumuskan rencana tindakan yang dapat dilakukan untuk menegakkan kode etik guru, lanjut diskusi dengan mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam upaya menegakkan kode etik guru di atas. Tuliskan paling tidak 5 tantangan dan rumuskan solusi dan langkah aktif yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Kita tuliskan ya jawabannya di sini. Nah, di sini saya menjawab ya, 5 tantangan ya, dan rumusan solusinya. Nah, di sini yang pertama kurangnya kesadaran guru ya, solusinya itu pelatihan rutin dan sosialisasi kode etik. Kemudian di sini tekanan lingkungan ataupun masyarakat ya, solusinya di sini memperkuat integritas pribadi dan dukungan sekolah. Kemudian yang ketiga, keterbatasan fasilitas, yaitu solusinya di sini kreatif, memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian nomor 4, perbedaan nilai dengan orang tua. Solusinya di sini adalah komunikasi, insentif, dan kerjasama. Nah, kemudian nomor 5, godaan pelanggaran profesionalisme. Solusinya itu adalah pengawasan internal dan komitmen moral bersama. Nah, ini kita jawab ya, kita simpan. Kemudian kita tutup. Kemudian kita jawab materi yang selanjutnya. Di sini kita pilih latihan pemahaman. Nah, kode etik guru yang tercantum pasal 7 huruf G Permendikbudristek nomor 67 tahun 2024
Menyebutkan bahwa guru memiliki tanggung jawab terhadap 6 unsur. Apa saja unsur yang menjadi tanggung jawab guru ya? Di sini jawaban yang paling tepatnya adalah B ya, yaitu profesi, peserta didik, rekan seprofesi, orang tua atau wali peserta didik, masyarakat, dan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kita klik jawab, kemudian kita klik lanjut. Nah, soal nomor 2, apa tanggung jawab guru kepada profesi sesuai Permendikbudristek nomor 67 tahun 2024? Nah, di sini jawabannya adalah C ya, yaitu mengedepankan musyawarah untuk mufakat memiliki motivasi serta menjaga harkat dan reputasi profesi. Di sini kita klik jawab, kemudian kita klik lanjut. Sudah selesai untuk latihan pemahamannya, kembali ke materi ya. Nah, kemudian kita menjawab untuk cerita reflektifnya. Nah, pasang infografis kode etik profesi guru di tempat yang mudah dilihat semua guru. Sebagai simbol komitmen menjunjung tinggi etika profesi, tuliskan refleksi Bapak Ibu setelah mempelajari materi ini dalam kerangka 4F ya, yaitu satu fakta ya, itu fakta atau konteks nyata terkait materi, kemudian perasaan setelah mempelajari materi, kemudian temuan, hikmah atau pelajaran yang diperoleh, kemudian 4 masa depan, yaitu tindakan ke depan sebagai pendidik. Nah, silahkan kita jawab untuk 4 pertanyaan ini. Nah, di sini saya sudah menjawab ya. Untuk fakta, di sini adalah kode etik guru penting sebagai pedoman sikap profesional dan juga moral ya. Kemudian untuk feeling, saya merasa termotivasi sekaligus tertantang untuk konsisten menegakkannya. Kemudian feeling, temuan menyadari bahwa integritas, keteladanan, dan profesionalisme adalah kunci kepercayaan publik ya. Kemudian future ataupun masa depan berkomitmen menjadi teladan, menegakkan etika dan mengintegrasikannya ke dalam praktik mengajar sehari-hari. Nah, di sini kita klik simpan, kemudian kita tutup ya. Kemudian kita menjawab yang selanjutnya. Kemudian kita pilih latihan pemahaman. Nah, di layar pemahaman ini kita baca ya, Pak Dudung adalah guru geografi favorit anak-anak. Beliau dapat menjelaskan materi dengan baik, bersedia memberi pelajaran tambahan bagi murid yang membutuhkan, dan dapat menjalin hubungan baik dengan orang tua. Orang tua yang puas dengan kinerja Pak Dudung seringkali memberikan bingkisan kepada beliau di akhir tahun pelajaran. Pada saat kenaikan kelas, salah satu orang tua tersentuh melihat kondisi motor Pak Dudung yang sudah tua, kemudian membelikan motor baru untuk beliau tanpa sepengetahuan kepala sekolah dan guru lainnya. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, Pak Dudung memberikan sesi tambahan belajar kepada murid yang orang tuanya memberikan motor, serta membantu penyelesaian tugas-tugas sekolah murid tersebut. Nah, di sini pelanggaran kode etik apa yang dilakukan oleh Pak Dudung pada kasus tersebut. Nah, ini contoh-contoh soal seperti ini. Ini adalah soal yang akan keluar nanti biasanya seperti di UKP PPG ataupun di UP ya. Nah, seperti ini untuk contoh soalnya. Nah, di sini untuk jawabannya adalah di sini I ya, yaitu imparsialitas ya jawabannya. Kemudian kita klik lanjutkan, kembali ke materi, kemudian kita menjawab reflektifnya ya. Nah, untuk setiap kasus di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apakah terjadi pelanggaran kode etik profesi guru oleh guru yang ada dalam kasus tersebut? Kemudian prinsip kode etik apa yang dilanggar oleh guru pada kasus tersebut? 3. Langkah pencegahan apa yang dapat dilakukan agar hal ini tidak terulang lagi? Nah, kita jawab ya di sini. Nah, di sini saya menjawab ya. Soal yang pertama itu ya, yaitu terjadi pelanggaran kode etik karena adanya perlakuan istimewa kepada murid tertentu ya. Kemudian yang kedua, prinsip yang dilanggar adalah adil, jujur, profesional, dan tidak membeda-bedakan peserta didik. Kemudian pencegahannya itu guru menjaga integritas, menolak hadiah berlebihan, melaporkan pemberian ke pihak sekolah, dan memperlakukan semua murid secara setara ya. Nah, ini jawabannya. Kemudian di sini kita klik simpan. Nah, kemudian kita klik tutup. Kemudian kita jawab materi selanjutnya. Nah, kemudian kita pilih latihan pemahaman. Nah, di sini apa tanggung jawab guru kepada rekan sesama guru sesuai Permendikbud nomor 67 tahun 2025? Nah, jawaban yang paling tepat adalah di sini menjaga sikap kebersamaan, menjalin hubungan profesional, setia kawanan, dan empati antara sesama rekan seprofesi. Nah, di sini kita klik jawab, lalu kita klik lanjut.
Nah, kembali ke materi ya. Nah, kemudian di sini kita jawab cerita refleksinya. Setelah menganalisis keterkaitan antara materi dalam keseluruhan modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai, tulislah komitmen Bapak Ibu dalam kaitannya dengan mata kuliah filosofi pendidikan dan pendidikan nilai ini. Nah, kita tuliskan ya di sini. Nah, di sini jawabannya adalah komitmen saya adalah menerapkan nilai leluhur dalam praktik mengajar, menjadi teladan bagi peserta didik, serta mengintegrasikan filosofi pendidikan dan pendidikan nilai untuk membentuk karakter beriman, beretika, dan berdaya saing. Kemudian di sini kita klik simpan. Nah, kemudian kita tutup. Kemudian kita menjawab yang terakhir ya. Di sini kita klik latihan pemahamannya. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan oleh guru berdasarkan Permendikbudristek nomor 67 tahun 2024? Nah, jawabannya di sini adalah sudah jelas ya, yaitu ikut dalam politik praktis, transaksional, kemudian terafiliasi dengan partai politik. Kemudian di sini kita klik jawab, kita klik lanjut, kemudian kita kembali ke materi. Nah, kemudian kita geser dan juga menjawab cerita reflektifnya. Nah, setelah mempelajari keseluruhan materi dari topik 1 sampai topik 3, mari kita melakukan refleksi secara menyeluruh. Inspirasi pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari materi ini? Praktek-praktek pembelajaran apa yang masih perlu dievaluasi? Nah, rumuskan hasil refleksi dalam kerangka lampu lalu lintas ataupun traffic light. Merah, stop. Saya akan berhenti melakukan. Kemudian kuning, ready and start. Saya akan memulai melakukan. Kemudian hijau, continue. Saya akan meneruskan melakukan apa ya. Di sini kita jawab ya. Nah, di sini saya sudah menjawab ya, yaitu merah stop, berhenti menggunakan metode ceramah satu arah yang membuat siswa pasif. Kemudian kuning ya, ready and start, memulai menerapkan pembelajaran kontekstual kolaboratif dan berbasis nilai. Kemudian hijau yaitu continue, terus menanamkan karakter dan memberi teladan dan membangun suasana kelas yang positif. Nah, di sini kita klik simpan. Nah, sudah selesai ya Bapak Ibu untuk topik yang ketiga. Nah, jadi semuanya sudah selesai, maka langkah selanjutnya itu adalah menjawab post test ya. Nanti silahkan ditunggu di video selanjutnya untuk cara menjawab post test 1, 2, dan 3 ya untuk FPPN ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki kesulitan ya dalam mengerjakan tugas-tugas, nanti Bapak Ibu bisa untuk menghubungi admin Telegram Pak Guru Wali dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Kemudian di sini ada gabung Telegram ya. Nah, setelah gabung Telegram nanti ada di sini pesan yang disematkan. Kemudian silahkan hubungi admin Adi ya untuk membantu Bapak Ibu dalam kesulitan membuat ataupun mengerjakan tugas-tugas maupun jurnal pembelajaran. Nah, terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini jika Bapak Ibu menyukai video ini dan juga jangan lupa untuk share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.